Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Banyak sekali yang hadir ini, ternyata para kiai. Ternyata Nasdem juga penuh para kiai. Tak kira Nasdem gak ada kiainya. Ternyata Nasdem juga penuh dengan para kiai, para alim, para ulama. Bahkan tadi saya lihat cucu Syekhona Khalil juga ada di sini. Kemana tadi? Ada di belakang. Nah, itu. Bahkan anggota DPR dari Nasdem. Ya. Masya Allah. Gus Iing juga ada tadi di sini. Mana itu? Mau bersembunyi dari saya, gak bisa menyenangkan. Yang sangat kita muliakan Ibu Ketua Nasdem Jawa Timur yang luar biasa. Saya pikir Nasdem itu nggak ingat hari santri. Ternyata Nasdem juga kepedulian sangat tinggi terhadap santri sehingga sampai bikin acara sebesar ini dengan resiko di tengah pandemi masih menjalankan peringatan hari santri. Untuk Ibu Janet saya berterima kasih, sangat luar biasa. Kalau terhadap Pak Ipong saya nggak punya komentar. Ya kalau beliau wajib hukumnya. Kalau Pak Ipong memperingati hari santri bagi saya biasa-biasa aja. Sebagai ketua panitia, beliau ini kalau di Kalimantan Timur ada urusan apapun terkait Gus Dur, ya beliau ini yang ngurusi. Jadi kalau Pak Ipong itu bikin peringatan hari santri jadi ketua panitia biasa aja. Ini orang besar semua yang hadir yang juga ikut menentukan arah bangsa dan negara. Yang saya hormati Bapak Beni, Deputi 1, utusan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur yang kebetulan nggak bisa hadir ya. Tapi beliau utusan. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam ini sangat membahagiakan. Pertama, karena tidak merubah satu istilah yang merupakan istilah masa lalu, yaitu santri. Sangat luar biasa ketika Nasdem tidak ikut merubah santri menjadi tilmidun itu. Nah, ini bahasa lama, Pak Bu Janet. Santri itu bahasa lama. Seperti sholat itu menggunakan bahasa sembahyang. Musola langgar. Lah kayak saya ini mestinya kan syaikhun, ustadun. Tapi saya ini kemudian berubah ketika masuk ke Indonesia menjadi kiai. Nah, kiai itu nggak cuma manusia. Kalau di sini ada kebu juga kiai. Kebu Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, jadi sama. Nah, istilah santri itu juga istilah lama untuk menyebut tilmidun sesungguhnya, untuk menyebut muridun menggunakan bahasa santri. Yang sesungguhnya batin santri itu adalah batin yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi santri ini adalah penerus dari teks yang pernah diberikan kepada Rasulullah, yang punya tugas yang universal. Bagaimana kemudian Islam itu menjadi sebuah kekuatan internasional? Karena apa? Allah memerintahkan kepada kita semua melalui Rasulullah
dengan sebutan yang luar biasa berat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat dari seluruh sekalian alam. Ini tugas yang maha berat, karena pilot projectnya itu dimulai dari sebuah kawasan yang gersang, kawasan yang sangat menakutkan, tanpa air, tanpa pohon, tanpa naungan, dengan sebutan biwadin ghairi dzi zar'in, dengan sebutan sebuah tempat tanpa tanaman. Jadi setelah melewati fase panjang para utusan, rahmat seru sekalian alam diberikan kepada Rasulullah dengan pilot project ditaruh di tempat yang memang sebuah tempat yang luar biasa, mungkin mendekati Mars waktu itu. Saking gersangnya, saking panasnya, jauh berbeda dengan Indonesia, jauh berbeda dengan Eropa, bahkan jauh berbeda dengan Afrika. Dan di situ Rasulullah diminta untuk mengaku menjadi nabi dalam situasi yang sangat sulit. Karena apa? Karena orang Arab tidak mengerti nabi. Karena nabi itu adalah konsep yang ada dalam kitab suci yang diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang kebetulan Yahudi Nasrani itu tidak ada di Mekah, adanya di Filistin dan adanya di Madinah. Jadi Rasulullah harus mengaku nabi kepada orang yang tidak punya konsep nabi. Orang Arab itu pagan, penyembah berhala. Yang dia ngerti adalah penyair, kahin atau dukun atau orang kaya. Makanya ketika Rasulullah mengaku nabi, yang gak ada yang kenal, makanya nabi nggak pernah marah. Nabi hanya mengatakan fa innahum la ya'lamun, mereka nggak ngerti, karena mereka nggak ngerti nabi. Yang ngerti nabi itu orang Filistin dan orang Madinah. Beda dengan saya di sini, nggak ada masalah. Saya datang ke sini, semua orang tahu kalau saya itu kiai. Jadi saya nggak perlu khawatir akan diteriakin, enggak, ini semua tahu kalau saya kiai. Karena konsep kiai sudah diajarkan oleh para pendahulu tentang sosok seperti saya ini, namanya kiai, walaupun gondrong apa tetap biasa aja. Tapi saya juga nggak boleh marah ketika saya di pedalaman Irian Jaya, kemudian saya masuk ke sana. Mereka tidak pernah kenal konsep kiai. Jadi saya nggak perlu marah kalau kemudian di sana saya dianggap tim pemburu babi, nggak ada masalah. Nah, ini problem sosiologi dan problem antropologi yang sangat bermasalah. Apalagi yang diajarkan oleh Rasulullah di sana ini bertolak belakang. Tuhannya banyak, diajari Tuhan satu. Tuhan yang biasa mereka sembah itu nampak, diajari kepada Tuhan yang tidak nampak. Akhirnya ketika beribadah harus ada kompromi. Komprominya Tuhan tidak marah, Allah nggak ngamuk. Tapi ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu cukup beribadah kepadaku seolah-olah kau lihat aku. Kalau kau gak lihat aku, yakin aku lihat engkau. Ini sebuah kompromi yang luar biasa. Tuhan gak marah, gak langsung gara-gara kamu gak lihat pukul, enggak marah. Di sana gak ada air, tapi dipaksa untuk toharoh menggunakan air. Padahal air sulit. Apalagi jinabat disuruh pakai air, padahal minum aja susah. Padahal jinabatnya orang Arab itu semalam bisa 8 kali. Lah kalau di sini kan paling seminggu atau 2 minggu sekali. Gitu Pak Ipong. Ini bertolak belakang. Makanan susah, tapi disuruh bersedekah, disuruh zakat. Kalau di sini makanan banyak, apa aja ada. Mau porang juga ada. Nasi ada, mau gembili ada, sana nggak ada. Tapi disuruh berbagi. Padahal kalau makan harus berburu. Di sana panas, tapi disuruh puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu sesuatu yang sulitnya luar biasa. Karena apa? Secara geografis sulit untuk dilakukan puasa. Karena apa? Tempatnya panas. Yang paling berat adalah ketika disuruh haji, di mana wajah dibuka.
Dalam sosiologi bangsa Arab, wajah itu sesuatu yang membuka syahwat luar biasa. Tapi begitu haji ini disuruh buka. Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju, tidak boleh dijahit. Itu kalau mau nakal kan tinggal wes, itu aja. Loh. Ini perjuangan yang luar biasa. Dan Rasulullah berhasil. Nah, setelah Rasulullah berhasil bernegosiasi dengan struktur masyarakat, struktur budaya di kawasan Arab, selanjutnya negosiasi rahmatan lil alamin dilanjutkan oleh para sahabat karena harus bergerak, bukan cuma di situ. Akhirnya ada yang bergerak. Salah satu yang bergerak adalah kepada bangsa yang sangat maju, yaitu pergerakan menuju bangsa Persia. Ada yang bergerak menuju Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang paling berat adalah bangsa yang dekat, yaitu bangsa Parsi. Parsi itu sekarang ya ini apa, Iran itu Parsi. Yang bernegosiasi ke sana adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjadi gubernur di daerah Basrah. Raja Parsi melihat ini orang kok akhlaknya bagus, sampai akhirnya kemudian anak Raja Rustum itu dinikahkan dengan Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali. Akhirnya orang Parsi yang tadinya penyembah api, kalau dalam bahasa pengetahuan sekarang Zoroaster, berubah menjadi Muslim. Nah, disitulah terjadi ada budaya baru yang menjadi corak dan warna agama Islam, yaitu terlihat pada saat membangun masjid. Orang Parsi itu penyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu mereka masuk Islam, Manaro tidak lagi menjadi api tapi menjadi hiasan di depan masjid, yang akhirnya sampai kepada kita bangun menjadi Manaro, atau dalam bahasa kita menara. Itu proses negosiasi sampai akhirnya bergerak. Jadi Islam ini bergerak keluar. Sahabat meninggal, diteruskan oleh tabi'in, tabi'in oleh tabi'ut tabi'in, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya harus berjalan bergerak menemukan sebuah bangsa baru yang namanya bangsa Nusantara. Mau tidak mau harus bernegosiasi dengan bangsa ini. Dalam keadaan bangsa ini bukan bangsa yang ecek-ecek, bangsa ini adalah bangsa yang besar. Karena waktu itu bangsa ini sudah mampu menaklukkan Mongolia, sebuah kekuatan terbesar di dunia, penakluk Arab, penakluk Timur Tengah, penakluk Eropa, bahkan penakluk Cina. Datang ke sini bisa ditaklukkan oleh bangsa Nusantara, dan akhirnya Mongolia takluk di bawah kekuatan bangsa Nusantara. Dan itu kita bisa lihat. Makanya jangan sekali-sekali kemudian menganggap bahwa Islam datang ke sini ini Islam yang bodoh. Kalau mungkin yang datang ke Afrika itu tidak perlu dengan kecerdasan yang luar biasa, karena Afrika adalah bangsa yang sedang tenggelam, bangsa yang gelap. Datang ke Eropa adalah bangsa yang sedang waktu itu mengandalkan kekuatan tentara. Tapi kalau datang ke sini mengandalkan kekuatan tentara, pasti habis dilalap oleh bangsa Majapahit. Sementara pada saat yang sama negosiasi dengan bangsa ini juga nggak mudah. Para pedagang berkali-kali berbicara Islam juga nggak disambut. Orang Nusantara tidak suka dengan pedagang ketika ngomong agama. Karena masyarakat Nusantara yang beragama Hindu menganggap bahwa saudagar sekaya apapun kastanya adalah sudra. Nah, orang di sini yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Kesatria kasta di bawah Brahmana nggak boleh ngomong. Para raja, para pemimpin nggak boleh ngomong. Termasuk ketua partai nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta Wisya, kastanya para pegawai. Di bawahnya ada sudra. Lah sudra itu petani, pedagang, konglomerat sekalipun nggak boleh ngomong agama. Lah di bawahnya ada kasta namanya paria, pengemis, hidupnya meminta-minta. Di bawahnya ada kuca, kasta yang ya kerjaannya ngentit. Mungkin yang tukang ngentit bansos itu kuca ya.
Lah di bawah kucah ini ada namanya meleka, maling tapi kalau ketahuan lari. Jadi dia masih pakai topeng, pakai apa, lewat jendela kan ketahuan lari. Di bawahnya ada candala. Candala ini begal, kalau maling ketahuan berani bahkan membunuh yang punya harta. Nah makanya itu, nah disinilah letaknya. Makanya kalau ada cerita apa Islam yang datang ke sini itu disebarkan oleh saudagar, secara metodologi pengetahuan ini tertolak. Nah itulah makanya kemudian ada kelompok atau kekuatan yang bisa mengimbangi para Brahmana. Brahmana itu hidupnya cuma hanya untuk Tuhan, dia nggak takut apa-apa. Nah di dalam Islam orang yang seperti ini disebut para wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau ditanya kenapa sekarang banyak orang komplain hanya Indonesia para wali, di negara lain nggak ada itu menyebarkan Islam para wali, Anda mesti belajar tentang Nusantara bahwa yang bisa menerima konsep Brahmana hanya para wali. Nah itu makanya di Indonesia itu ada wali ini, wali Songo, ada wali. Nah itu, jadi wali inilah yang setara dengan Brahmana. Nah wali-wali ini yang bekerja, wali-wali inilah yang melihat situasi dengan bangsa yang sudah cukup maju. Mau negosiasi ekonomi dengan Majapahit, mana mungkin berani. Raja Majapahit itu kalau nyambut tamu lagi makan, piringnya nggak pakai dicuci, langsung dilempar gitu aja ke segoro anaan. Artinya nggak butuh seksi kora-kora, nggak butuh, lempar aja blung gitu. Terus itu mau diajak ngomong ekonomi, nggak masuk. Mau berbicara tentang kekuatan senjata, nggak masuk. Sekali dicoba gagal. Pasukannya Sunan Ngudung melakukan serangan terhadap Majapahit dari pintu sebelah timur, semuanya terbunuh di Troloyo Trowulan, jadi kuburan Srengenge itu laskar jihad pertama di Indonesia. Nanti akhirnya negosiasi ini gimana, bangsa ini sudah jadi pelan-pelan menggunakan satu prinsip. Ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwa wakafa billahi syahida, ini zaman Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar. Ini waktunya perang para sahabat. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhim min athari sujud. Era kodifikasi ilmiah tradisi keislaman, tradisi tasawuf, tradisi fikih. Nah, tradisi berikutnya adalah mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Maka mulailah Islam itu ditanam. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa harus tetap menjadi bagian dari rahmah. Karena kalau kemudian menggunakan cara-cara di luar rahmah, pasti akan terjadi konflik horizontal, dan itu tidak boleh terjadi. Karena yang datang ke sini punya pengalaman pahit konflik internal di Karbala pada bulan Asyura, yang kemudian sampai sekarang masih diperingati sebagai bulan terbunuhnya cucu Rasulullah, sebagai bulan duka, sehingga orang Jawa bulan Suro tidak mantu. Bahkan ada yang mengatakan karena saking bahayanya bulan Suro, maka kemudian lahirlah kota namanya Surabaya. Ada yang mengatakan itu. Jadi ya, santunan anak yatim. Maka saya minta nanti Pak Pong, Bu Janet, kalau sudah terlanjur memperingati hari santri, jangan lupakan selalu tradisi santri. Jangan kalau mau pemilu tok ya, ingat santri. Itu santri melakukan apapun, Nasdem tidak boleh lupa. Santri peringatan yatim harus lupa. Karena apa? Nah akhirnya ini datang. Ini gimana negosiasinya? Kalau menanam padi, sementara pada saat yang sama ini tanamannya adalah pisang, pasti dibabat. Maka akhirnya kemudian agar tidak terjadi clash, gitu, yang dilakukan adalah memberikan tanaman-tanaman dengan bahasa yang sama. Nah itulah maka lahirlah bahasa-bahasa di mana para ulama rela disebut kiai, karena kalau maksa syaikhun pasti bermasalah.
Beda dengan yang orang sekarang yang tidak mengerti tradisi santri, selalu ingin menunjukkan simbol, akhirnya konflik. Kalau santri enggak apa-apa. Yang penting apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu berjalan dan bergerak, simbolnya monggo, nggak ada masalah. Kita disebut kiai nggak apa-apa, tempat ibadah disebut langgar nggak apa-apa. Tapi karena yang bekerja adalah para wali, ribuan tahun berikutnya, ratusan tahun berikutnya, karena kita ini adalah yang bekerja secara sosial, akhirnya kita bisa melihat bahwa yang kiai adalah manusia, yang selebihnya kiai yang lain mulai terpinggir. Santri tadinya banyak, ada kemudian yang dari Hindu juga santri, dari Buddha santri, tapi seiring waktu hilang. Dan sekarang bisa kita lihat, nah mulai bekerja. Ketika Islam datang, di mana Islam tidak lagi mengajarkan tentang apa siapa yang paling berkuasa, bahkan Nabi pun dimintai pertanggungjawaban. Maka kemudian para wali melakukan kerja-kerja sosial yang luar biasa. Yang tadinya raja dan hamba mulai diperkenalkan, tapi karena pekerjaan ini sangat berat, semua harus dikembalikan kepada Rasulullah. Akhirnya kemudian konsepsi raja, hamba, kawulo, gusti ini gak mungkin bisa dijalankan oleh Islam kecuali harus ada pertanggungjawaban bahwa manusia sama di hadapan Allah. Maka yang punya konsep seperti itu adalah Rasulullah. Rasulullah punya konsep bagaimana manusia hidup bersama, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka konsep ra'iyah inilah yang dilakukan oleh para wali untuk membangun mekanisme sosial di mana manusia saling bertanggung jawab. Dan konsep ra'iyah inilah yang menyelamatkan kaum muslimin untuk tidak menjadi diktator mayoritas. Kaum muslimin yang mayoritas tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas, karena konsep ro'iyah adalah konsep yang saling bertanggung jawab, yang akhirnya diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Tapi bahasa lokal tidak dihilangkan. Yang tadinya kawulo tetap boleh bilang kulo, yang tadinya hamba tetap boleh bilang ambu, yang tadinya abdi tetap boleh bilang abdi, yang tadinya hamba sahaya masih boleh menyebut diri saya. Dan akhirnya konsep ro'iyah bisa kita lakukan sampai hari ini. Dan Nasdem berhutang pada para wali yang pernah membangun ro'iyah, karena akhirnya dari ro'iyah lahirlah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, yang setiap 5 tahun diperebutkan oleh partai politik. Tanpa konsep ro'iyah tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi panjenengan berhutang pada para wali. Sauren nih ojo lali, hutang yang bayar. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Ro'iyah. Jadi jangan kemudian kita ini akhir-akhir ini orang lupa dengan konsep ro'iyah. Kenapa? Karena orang-orang yang datang belakangan ini kadang tidak mengakui para wali, sehingga lupa konsep dasar bagaimana ketika Islam membangun sistem sosiologi dan antropologi yang ramah dengan Nusantara. Ro'iyah ngumpul disebut musyarakah, yang akhirnya menjadi bahasa masyarakat. Gitu. Nah, ini berjalan terus seiring waktu. Mulai dari proses membuat gending, membuat apa. Lah ini konsep rahmatan lil alamin, tidak bentrok. Yang akhirnya kemudian teritori ini, yang hasil kerjaan para wali ini, inilah yang akhirnya disebut wilayah. Jadi NKRI dengan sebutan wilayah adalah teritorinya para wali. Makanya istilah wilayah adalah istilah wali. Makanya ro'iyah itu bukan people. Jadi dia bukan vox populi, vox dei, bukan. Ro'iyah adalah konsep masyarakat yang saling bertanggung jawab, tidak saling menindas, tidak saling memusuhi. Nah, konsep inilah yang membuat bangsa ini bisa bertemu dalam sekian perbedaan
perbedaan agama, perbedaan suku bisa dipertemukan dalam satu konsep toleransi bangsa, karena konsepnya ra'iyah bukan people. Konsepnya ra'iyah bukan people. Jadi ra'iyah inilah yang mempertemukan antar titik kompromi saling bertanggung antar bangsa. Sehingga dengan konsep ra'iyah kita menjadi selamat. Arab satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bersepakat jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, puluhan agama dan puluhan suku bersepakat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu karena konsep ra'iyah, dan itu konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya santri tidak pernah mengambil resiko apapun kalau situasi itu adalah mengganggu sistem toleransi bangsa, sistem yang pernah dibangun oleh para pendahulu. Dan sistem ra'iyah inilah yang nyambung dengan masa lalu bangsa ini, yang dikenal dengan bahasa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dengan konsep di mana manusia saling bertanggung jawab, inilah yang kemudian bangsa ini selamat. Makanya bangsa ini titik temunya bukan bangsa sekuler. Karena apa? Ketemunya bukan dalam humanisme, tapi ketemunya dalam konsep ra'iyah, ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami secara bersama-sama. Dan anak-anak milenial harus diajarkan ini. Dan setelah itu santri ini melangsungkan terus apa yang dikerjakan oleh para wali, sampai akhirnya bangsa ini mempertemukan perbedaannya. Dan ketika ketemu dengan perbedaan-perbedaannya, bangsa ini selalu rukun, dan santri selalu merawat bangsa ini agar tetap utuh. Makanya kegiatan-kegiatan santri selalu menjadi sebuah tulang punggung persatuan. Satu contoh, santri memperingati Maulid Nabi. Yang dilakukan oleh para santri, bikin kegiatan selawatan di mana-mana. Itu adalah sebuah ruang di mana konsep berbagi dan penguatan ekonomi jalan. Karena setiap Maulid Nabi ada pemotongan ayam. Berapa ayam yang diserap oleh pasar Maulid Nabi? Santri-santri kalau Maulid Nabi pasti di situ ada makan. Berapa beras yang terserap ketika Maulid Nabi? Bahkan apalagi kalau mengundang grup sholawat dengan skala besar, mengundang Habib Syekh misalnya, di situ yang terserap bakul sepanduk, bakul slayer, terserap semua, gagang pancing terserap, gini-gini. Terus kemudian odong-odong jalan, semua jalan. Roda ekonomi jalan. Itu bakul laro manis, bakul tahu, bakul apa jalan. Jadi bangsa ini akhirnya bisa oleh santri menjadi sebuah proses di mana saling menjaga. Santri dengan orang mati dijaga, orang mati diperingati, khol diperingati. Akhirnya berapa roda ekonomi yang jalan, apalagi kalau sudah berbicara tentang wali penguasa wilayah. Santri tidak pernah melupakan bahwa bangsa ini by design, dan yang mendesain adalah para wali. Dia bukan hadir dengan tiba-tiba, karena konsep yang ada itu bukan konsep yang tiba-tiba ada, tapi itu adalah konsep yang benar-benar dikerjakan oleh orang-orang yang memang melakukan desain dasar terhadap bangsa ini. Makanya wali diperingati itu untuk apa? Agar kita nggak lupa bahwa apa yang dilakukan oleh para wali ini yang akan menjadi guidance bagaimana bangsa ini terus berjalan, menjemput setiap perubahan zaman. Wali diperingati. Akhirnya orang masak nasi laku di makamnya para wali, jual tasbih laku di makamnya para wali, bis-bis besar pariwisata laku karena ada ziarah Wali Songo. Bahkan copet pun bisa nyopet di makam para wali. Nah, setelah itu apa? Orang Ponorogo kayak Pak Ipong ziarah ke makam Sunan Ampel pasti akan cinta di mana wilayah para guru itu bersemayam.
Saya orang Jogja, bisa jadi ziarah ke Demak, saya akan cinta dengan makam para wali di situ. Saya suruh ngebom Demak, ya nggak berani karena di situ ada makam wali. Orang Ponorogo suruh ngebom Surabaya, nggak berani. Akhirnya kemudian apa? Dari tanah-tanah yang dicintai lahir rasa cinta pada bangsa dan negara. Ini yang disebut jangkar politik, jangkar ekonomi, jangkar sosiologi, jangkar antropologi menjadi sebuah kekuatan negara. Dan para pemimpin agama dibatasi. Orang kayak saya masih bisa dibatasi. Orang pidato kayak begini masih bisa dibatasi. Kiai, waktu kurang 5 menit, saya harus patuh. Tapi orang yang paling hebat di dalam agama Islam itu adalah khotib. Khotib itu paling hebat, dia nggak boleh dibatasi, ngomong apa aja boleh, nggak ada interupsi. Kalau nggak terima ngantuk, nggak ada, udah itu nggak ada. Tapi karena saking tingginya peran khotib, biar tidak ngelantur, akhirnya oleh para santri dikasih tongkat sama tek. Begitu dikasih tongkat sama tek, nggak mungkin maki-maki orang karena baca tek begini. Tapi begitu tongkatnya hilang, teknya nggak ada, dia maki-maki orang. Maka kemudian bahkan masjid kadang menjadi konsolidasi politik, dan itu pasti tidak ada tongkatnya dan tidak ada teknya. Coba dilihat. Kalau santri nggak mungkin. Makanya santri dengan negeri ini tidak pernah komplain. Begitu wilayah diganggu, santri tidak lagi bernegosiasi, tapi turun langsung. Bahkan Kiai Hashim langsung bikin resolusi jihad. Karena apa? Karena ada yang mengganggu wali, ada yang mengganggu wilayah tinggalan para wali. Jadi santri dari dulu tidak pernah komplain dengan negeri ini sampai hari ini. Makanya jangan salah, kalau santri itu tidak pernah terkena euforia. Ketika dunia dirubah dalam satu mindset oleh seorang dukun internasional. Jadi di dunia ini mindset agama pernah dirubah oleh seorang dukun. Karena orang Amerika kemudian disebut sosiolog. Dukun itu dikenal dengan nama Samuel Huntington. Dia ngeramal clash civilization, bahwa clash civilization ujungnya adalah perang agama antara Amerika dan Cina. Akhirnya semua orang yang melihat bahwa ramalan ini akan terjadi, bagi yang tidak punya kekuatan agama, dia mulai investasi di dalam agama. Investor agama untuk bermain politik masa depan ini cukup kuat, terutama di kalangan Islam. Semua dikasih. Di Nasrani juga ada komoditas-komoditas investasi di dalam agama. Inilah yang melahirkan black market religion atau pasar gelap agama. Dengan komoditas-komoditas yang sudah usang. Komoditas kalau orang Surabaya menyebutnya gombal mukio. Muncul kan? Dan ini terus dibicarakan. Komoditas-komoditas yang belum pernah diuji bahwa Islam bagian dari perjuangan rahmatan lil alamin untuk membentuk sebuah bangsa, untuk membentuk sebuah negara. Ini belum pernah teruji. Bahkan diuji di negara asalnya juga gagal. Contoh Hizbut Tahrir. Loh, masih diperhatikan 10 menit lah, itu buktinya. Nah itulah. Itu buktinya kayaknya masih dibatasi. Loh, itu lah. Ini susahnya kalau sama TV itu begitu. Udah Pak Ipong dibayar lebih TV-nya. Biar saya tak ngomong agak panjang. Ini mau ketemu dengan Nasdem ini. Susah kalau. Karena ini nasional demokrat ini. Ya kan, berat ini. Saya baru sekali ini bisa ngomong sama orang-orang Nasdem. Menyebut diri nasional demokrat sampai melupakan pendiri wilayah, jangan sampai. Habis ini ya harus ada ziarah Wali Songo, nggak boleh lupa. Nah, tekan dia aku ngomong sampai ganggu cok. Nah, investasi, dan di beberapa negara jebol dengan komoditas-komoditas yang belum pernah diuji, komoditas-komoditas yang sudah pernah dilewati oleh kaum muslimin. Khilafah itu sudah pernah dilewati oleh kaum muslimin. Santri tidak pernah lupa. Karena apa? Santri tidak pernah melupakan sanatnya.
Tapi bagi kelompok-kelompok yang hilang sanatnya, lupa seolah-olah itu barang baru, padahal itu adalah barang lama yang sudah pernah diuji dan gagal. Runtuhnya Turki, terakhir runtuhnya beberapa negara Arab, tiba-tiba dicoba. Akhirnya kemudian Taqiyuddin An-Nabhani mencoba lagi dengan khilafah, dan di Palestina dia gagal untuk 1-2 agama. Ikhwanul Muslimin dicoba menjadi problem solving di Mesir dan dia gagal. Mana mungkin diterapkan di negeri dengan multi agama, multi bangsa, pasti akan gagal. Dan santri tidak pernah terjebak dalam iklan-iklan pendek seperti itu. Hati-hati, ini khilafah. Iya, terus apa mas? Ini kita bawa bendera la ilaha illallah. Santri wis bendino nggih gendera la ilaha illallah. Angger ana wong mati ya genderane la ilaha illallah. Tapi kamu kalau anti la ilaha illallah, anti bendera ini kamu anti la ilaha illallah. Enggak, santri setiap hari tahlilan la ilaha illallah. Tapi ini bendera tauhid. Iya, kalau bendera kami nggak mau. Kalau tahlil kami mau. Palu arit bendera PKI kami nggak mau. Tapi kalau kami pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Awas nih Syiah, Indonesia nggak laku. Syiah itu lagunya Haddad Alwi Ummi, itu lagu Syiah. Di Indonesia yang lebih serem dari Ummi ada apa? Hidung-hidung. Tuh aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kenapa pakai nama Siti Aisyah? Dan itu pasti bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, itu Siti Aisyah Betawi, punya anak namanya Gopur. Kan itu tidak ada itu lagunya. Fatime Jande Kaye, ini semua di kalangan santri, komoditas black market ini nggak pernah laku. Kenapa? Karena santri ngerti persis bahwa itu semua sudah pernah terjadi. Sama dengan sekarang, orang ini hati-hati, sistem ekonomi kembali ke emas. Kita sudah pernah tahu, bukan sistem perbankan yang menghancurkan emas, tapi emas memang pernah sekali waktu tidak bisa lagi menjawab tantangan zaman. Ketika Mesir dan Mekah pernah 30 tahun emas nggak laku gara-gara Mansa Musa datang dengan 60.000 penduduknya mikul emas, habis itu emas tidak laku. Ini pernah terjadi. Kalau 1 gram emas 500.000 di Indonesia masalah. Kalau untuk beli beras, untuk beli bawang 1 iket seharga 500 rupiah nyuwi lebih ini problem. Loh, makanya santri tidak pernah ikut Suriah kena 1 komoditas khilafah jebol, Irak kena 1 komoditas Syiah Sunni jebol, Afghanistan kena 1 komoditas namanya lihya, urusan jenggot jebol. Tapi sini dikasih komoditas apapun, sini tetap kuat karena ada santri yang tidak pernah terjebak dengan euforia itu. Makanya ada satu cerita, dulu Bapak Harmoko berkunjung ke rumah sakit jiwa Magelang. Semua seorang di situ, hidup Harmoko, semua senang karena ada yang hidup Harmoko. Tapi ada 2 orang di belakang diem aja. Dia diem aja. Pengawalnya marah, kenapa Anda tidak ikut hidup? Maaf Pak, saya dokternya. Kenapa santri nggak pernah ikut teriak-teriak yang seperti itu? Karena santri adalah bagian yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah ini, makanya jadi jangan heran, santri biasa aja. Dan sistem yang dulu dibayangkan oleh Rasulullah berjalan bergerak. Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah menjadi Al-Quran paling kuat di Indonesia. Sholat yang diajarkan Rasulullah nggak pernah kurang walaupun 1 di Indonesia. Zakat gak pernah kurang, orang puasa paling banyak di Indonesia, orang haji terbanyak di Indonesia. Dulu yang hanya sebutan santri, hari ini mampu membangun peradaban muslim terbesar di dunia dan tidak pernah menjadi masalah buat bangsa Indonesia. Inilah saatnya santri menjadi bagian dari problem solving bangsa Indonesia. Maksudnya 5 miliar. Makanya bangsa-bangsa yang lain hari ini masuk kepada sistem milenial. Sudah masuk milenial, santri juga tidak pernah bermasalah.
ada COVID, santri nggak pernah komplain, nggak pernah bilang itu fiktif, itu apa. Divaksin ya vaksin aja, nggak apa-apa, nggak pernah komplain. Santri biasa aja, mau divaksin vaksin lah. Itu makanya Nasdem juga nggak pernah ditolak ketika masuk pesantren vaksin. Santri biasa aja ya vaksin. Mana pernah santri bermasalah? Nggak pernah. Santri nggak pernah. Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila, apakah santri bermasalah? Enggak, padahal sebelumnya jengkel betul sama Pak Harto. Tapi ketika bangsa ini membutuhkan asas tunggal Pancasila, santri terima. Santri nggak pernah bermasalah sampai hari ini. Bahkan ketika Gus Dur dijatuhkan, santri juga tidak pernah masalah. Apakah kemudian waktu itu ngamuk? Enggak, pulang ya pulang gitu aja. Gimana bermasalah? Begitu politik ya sudah, politik ya sudah. Santri tidak pernah menjadi oposisi, santri biasa aja. Inilah santri terhadap bangsa ini. Tinggal bangsa ini harus berjalan ke depan, karena bangsa ini hari ini mengalami era milenial. Era milenial adalah era yang sangat luar biasa, peralihan dari konvensional ke era digital. Dan milenial killing everything. Milenial membunuh segalanya, apapun yang tidak sanggup bergerak di sini habis. Makanya problem milenial bukan corona, bukan corona. Mereka gini lu, ini seneng wong iki. Kapok ya, masih kapok TV9. Ini kita terus nopo mandek. Atek sampai anak ya, kalah wong-wong iki. Ya. Lha ini ya wes tak tungani ngono sik dawa ya jan. Napa? Ngene niki terus apa? Donga. Oh donga wis nggih tak terusno sesuk meneh kapan-kapan Nasdem bikin yang lebih besar. Nah. Nurut aku karo yang berkuasa. Nggih, semoga-moga sedaya angsal barokah. Dapat manfaat bahwa kegiatan malam hari ini adalah benar-benar kegiatan untuk bangsa dan negara. Ya, Nasdem kita doakan semoga tidak lupa, karena setelah memperjuangkan Syekhona Khalil yang adalah gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, dan Kiai Hasyim Asy'ari adalah gurunya para ulama, Mbah Khalil gurunya Kiai Hasyim, dan ini adalah bagian dari perjalanan santri-santri yang tadi sebelumnya, karena Kiai Hasyim adalah santri Kiai Khalil, Kiai Hasyim santri Kiai Asy'ari, Kiai Asy'ari santrinya Kiai Khairon, Kiai Khairon santrinya Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid santrinya Kiai Abdul Halim, Kiai Abdul Halim santrinya Kiai Sufyan, Kiai Sufyan santrinya Kiai Jabbar, Kiai Jabbar santrinya Kiai Abdul Rahman Sambu, santrinya Mbah Benowo, santrinya Mbah Sunan Geseng, santrinya Sunan Kalijogo, santrinya Sunan Bonang, santrinya Mbah Ngampel Surabaya, santrinya Mbah Brohim Asmoro Kondi, santrinya Syekh Jumadil Kubro, santrinya Said Muhammad, santrinya Said Ahmad Jalaluddin, santrinya Said Abdul Malik, santrinya Said Alawi Amil Faqih, santrinya Said Ahmad Sohib Mirbat, santrinya Said Ali Khalid Qasam, santrinya Said Alwi, santrinya Said Muhammad, santrinya Said Alwi, santrinya Said Ubaidillah, santrinya Said Ahmad Al-Muhajir, santrinya Said Isa An-Naqib, santrinya Said Muhammad, santrinya Said Ali Uraidi, santrinya Said Ja'far Shadiq, santrinya Sayyid Bakir, santrinya Said Ali Zainal Abidin, santrinya Sayyidina Husain, santrinya Sayyidina Ali, dan ini santri langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arif. Bimatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakirna wa nasina. Bidoka ya Allah sallallahu. Ighfir lana dzunubana abaina ummahatina bisyaikhina syaikhina wa jiddati wa jaddatina. Wa li jami'il muassis Indonesia wa li jami'il muassis. Ya Allah, maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa fina lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ajil rahmatan firatal jami'il qubur. Min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihaqqil muslimin. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah wa adkhuli fi ibad wa adkhuli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.